Di sudut sebuah desa kecil yang jarang terjamah teknologi, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Bima. Rumahnya berdinding papan beratap seng yang sering bocor saat hujan datang. Di dalamnya hanya ada satu kamar tidur sempit yang ia bagi dengan ibunya. Sejak ayahnya meninggal dunia karena kecelakaan di ladang ketika Bima baru berusia 5 tahun, ibunya lah yang menjadi tulang punggung keluarga. Ia menjual sayur keliling dari pagi hingga sore, berjalan kaki berkilometer dengan keranjang besar di punggungnya. Meski hidup dalam kemiskinan, Bima tumbuh menjadi anak yang tak mudah menyerah. Sejak kecil, ia terbiasa melihat ibunya bekerja keras tanpa pernah mengeluh. Dari ibunya pula ia belajar tentang keteguhan hati, tentang arti dari setiap tetes keringat, dan tentang mimpi yang meski sederhana, tetap layak untuk diperjuangkan. Setiap pagi sebelum ayam berkokok, Bima sudah bangun. Ia membantu ibunya mencuci dan merapikan sayuran, lalu ikut berjalan kaki berkeliling desa. Sesudah itu ia akan buru-buru ke sekolah menempuh jarak hampir 5 km dengan sepatu lusuh yang sudah dijahit berkali-kali. Bima tidak pernah malu dengan keadaannya. Di sekolah ia dikenal sebagai anak yang cerdas dan rajin. Ia selalu duduk di bangku paling depan menyimak setiap pelajaran dengan penuh semangat. Buku-buku pelajarannya sebagian besar adalah warisan dari kakak kelas atau hasil memulung dari tempat sampah sekolah. Malam hari ketika rumah-rumah lain sudah terang benderang oleh lampu listrik, Bima belajar di bawah cahaya redup dari lampu minyak. Kadang ia harus mengusir nyamuk dengan asap bakar dari sabut kelapa, tapi ia tak peduli. Ia percaya setiap lembar buku yang ia baca adalah satu langkah lebih dekat menuju mimpinya. Di benak kecilnya, Bima memimpikan kehidupan yang lebih baik. Ia ingin menjadi seseorang yang bisa membantu ibunya membalas semua pengorbanan yang selama ini diberikan. Ia tahu jalan itu tidak mudah, tapi ia percaya bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Waktu terus berlalu. Setelah lulus SMP, Bima hampir tak bisa melanjutkan ke SMA karena biaya. Tapi ia tidak tinggal diam. Ia mencari cara mendatangi guru-guru dan akhirnya mendapatkan beasiswa dari sekolah. Ia mulai bekerja serabutan sepulang sekolah menjadi tukang bersih-bersih masjid, membantu mengangkat barang di warung, bahkan kadang membantu orang memanen padi agar bisa mendapatkan upah harian. Semua itu ia lakukan demi bisa membeli alat tulis dan membayar seragam sekolah. Suatu hari gurunya yang melihat semangat Bima merekomendasikan dia mengikuti seleksi beasiswa ke perguruan tinggi. Dengan penuh harapan, Bima mengikuti ujian seleksi dan setelah perjuangan panjang, ia dinyatakan lulus masuk universitas negeri dengan beasiswa penuh. Masuk ke dunia perkuliahan adalah awal dari perjuangan baru. Bima pindah ke kota dengan bekal seadanya. Di sana ia harus bertahan hidup di lingkungan yang jauh lebih keras. Ia tinggal di kos sederhana dan untuk makan sehari-hari, ia sering hanya mengandalkan nasi dan garam atau mie instan. Namun seperti biasa, ia tidak pernah mengeluh. Ia bekerja sebagai penjaga parkir di malam hari dan menjadi guru les privat di sore hari. Siang harinya, ia fokus kuliah. Tak jarang Bima tidur hanya 2 atau 3 jam dalam sehari. Tapi semangatnya tidak pernah padam. Ia selalu mengingat wajah ibunya di desa yang menunggu kabar baik darinya. Ia selalu terbayang bagaimana dulu ibunya rela tidak makan agar ia bisa membawa bekal ke sekolah. Semua itu menjadi bahan bakar yang menggerakkan langkahnya. Tahun demi tahun berlalu. Bima akhirnya lulus sebagai lulusan terbaik dari Fakultas Teknik Komputer. Ia mendapat tawaran bekerja di perusahaan teknologi ternama. Gaji pertamanya langsung ia kirim ke ibunya untuk memperbaiki rumah. Tak lama kemudian, ia membeli sebuah rumah kecil yang layak, lengkap dengan listrik dan perabotan sederhana. Bukan hanya itu, Bima juga memberangkatkan ibunya pergi haji, sesuatu yang dulu hanya bisa mereka impikan dalam doa. Tapi bagi Bima, semua pencapaian itu belum cukup. Ia ingin agar anak-anak lain yang hidup dalam kondisi seperti dirinya dulu juga punya kesempatan yang sama. Maka dari itu ia mulai mendirikan rumah belajar gratis di kampung halamannya, tempat anak-anak bisa belajar, membaca buku, dan bermimpi. Namanya mulai dikenal luas sebagai pengusaha muda yang sukses tapi rendah hati. Ia sering diundang menjadi pembicara di berbagai acara motivasi. Dalam setiap kesempatan ia selalu menyampaikan satu pesan yang sama, kemiskinan bukanlah kutukan. Ia adalah ujian. Dan jika kita hadapi dengan tekad, dengan usaha, dan dengan keikhlasan, maka kita akan temukan jalan. Jangan pernah menyerah, karena di ujung jalan yang gelap sekalipun, cahaya selalu ada bagi mereka yang terus melangkah. Bima membuktikan bahwa asal ada kemauan, tidak ada yang tidak mungkin. Ia memulai semuanya dari bawah, dari jalanan berdebu di desa kecil, dari tumpukan buku bekas dan lampu minyak. Tapi karena ketekunan, kerja keras, dan doa yang tak pernah putus, ia bisa mengubah nasibnya.